Semua yang lagi nonton live streaming, yang lagi pasang ini tadi dikatakannya di busway, di MRT, jangan miss your stop. Ntar karena akan dengar khotbah tuh, kelewatan nih. Terus perhatikan ya, oke. Malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan, saya berikan judulnya lembah. Karena Tuhan itu Tuhan yang ada di atas gunung dan dia juga Tuhan yang ada di lembah. Dan oleh sebab itu firman Tuhan akan meneguhkan saudara, bukan sekedar waktu saudara senang-senang aja di atas gunung saudara melibatkan Tuhan, tapi di lembah, bahkan di lembah kekelaman sekalipun Tuhan ada di situ dan dia siap menolong saudara. Ujian kehidupan bisa datang kapan saja. Ujian kehidupan itu datangnya tidak terduga. Beberapa minggu yang lalu anak saya bukan ujian tes bahasa Indonesia, dan dia malam-malam kita tanya udah belajar, dia bilang belum. Dan kemudian kita tanya kapan mau belajarnya, dia bilang besok aja deh di kelas. Karena tesnya siang dan bahannya cuma 2 lembar dan gampang sekali, dia bilang gitu. Jadi dia belajar, besoknya waktu saya cek dia bisa. Enak karena dikasih tahu schedule-nya kapan. Kita waktu masih sekolah juga kita dikasih tahu kapan tes atau ujian, kita belajarnya biasanya menit-menit terakhir. Amin, saya amin duluan, amin. Karena saya gitu. Saya dulu tipe yang begitu. Jadi itu ada yang namanya persiapan. Nah, yang namanya ujian kehidupan itu datangnya bisa kapan saja. Jadi berarti saudara harus siap setiap hari. Makanya saya selalu kemanapun saya pergi, saya selalu katakan bahwa hubungan intim sama Tuhan adalah gaya hidup. Nggak bisa jadi keharusan. Keharusan adalah faktor eksternal. Kalau saudara masih mau tahu apakah saudara masih di level itu atau tidak, keharusan, biasanya 3 hal terjadi. Capek, lupa, berontak. Capek, lupa, berontak itu adalah indikasi saudara masih di level keharusan. Tapi kalau sudah jadi gaya hidup, itu akan nagih dari dalam. Saya mau baca firman, saya belum baca firman, saya belum doa, nagih dari dalam. Ya, gaya hidup, lifestyle. Ketika saudara ada di dalam level itu, lama-kelamaan bukan sekedar saudara menguasai firman, tapi saudara dikuasai sama firman. Di level itu saudara akan siap menghadapi ujian apapun. Jadi majulah dalam hidup ini dan mulai disiplin dalam hidup ini. Paulus katakan kesengsaraan itu akan dihadapi dengan bermegah, dia katakan. Kemudian dia katakan kesengsaraan hidup itu adalah faktor eksternal, dihadapi dengan yang namanya ketekunan. Ketekunan itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Apa itu ketekunan? Sabar dan bertahan. Sabar dan bertahan, itu tekun. Kemudian ada 2 buah yang Paulus katakan di Roma 5 ayat 3-5. Dia katakan tahan uji. Tahan uji, kemudian ada pengharapan. Tahan uji bahasa Inggrisnya character. Alkitab The Message mengatakan dengan sangat jelas, the steel of virtue. Sesuatu karakter baja berarti. Nah, karakter ilahi itu yang Tuhan mau kita punya setiap hari dan makin baik dan makin luar biasa, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Tahan uji dan pengharapan adalah buah daripada ketekunan. Jadi dari 4 komponen ini yang saudara bisa kontrol hanya 1, tekun. Setiap hari tekun. Tekun, bergumul sama Tuhan gak apa-apa, bergumul sama dia. Ya. Oke, saya undang saudara untuk buka bersama-sama saya di 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan begini, Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia, beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Ya, 32 orang raja bersama-sama dengan dia. Berarti 33 kerajaan mengepung Samaria. Kemudian singkat cerita mereka berperang dan lain sebagainya, mereka menyerang bangsa Israel di atas gunung. Di atas gunung. Saya suka heran kalau baca beberapa chronological daripada bangsa-bangsa yang menyerang bangsa Israel, mereka nggak belajar-belajar. Ada sebuah peneguhan yang Tuhan berikan kepada Raja Daud. Kalau saudara pelajari firman Tuhan, Raja Daud mau membangun bait Allah. Tetapi kemudian lewat advisernya, lewat penasehatnya Nabi Nathan datang kepada Tuhan berdoa dan lain sebagainya, dikasih pesan sama Nabi Nathan, diberikan kembali kepada Raja Daud, dikatakan engkau nggak usah bangun bait Allah, nanti biarkan anakmu yang akan membangun bait Allah itu. Namanya adalah Salomo. Ya. Tapi karena ada inisiatif dari Raja Daud, Tuhan membuat sebuah perjanjian kudus, covenant kepada Raja Daud. Kira-kira isi perjanjian kudusnya sangat simpel, sederhana. Dia katakan begini, tetapi powerful, kuasanya penuh dengan luar biasa. Itu dikatakan, aku akan meneguhkan kerajaanmu dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Gara-gara ada inisiatif mau bangun bait Allah. Dan ini diteguhkan sampai kepada hari ini. Jadi kalau saudara membaca setelah perjanjian kudus itu, ada bangsa-bangsa, ada raja-raja yang di bawah keturunan Raja Daud. Dan mereka bahkan hidup di dalam dosa. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, seharusnya aku menghancurkan kerajaanmu. Tetapi karena moyangmu Daud, aku luputkan engkau. Karena ada perjanjian kudus dengan moyangnya. Sampai-sampai 300 tahun setelah Daud sudah meninggal, ada raja namanya Raja Hizkia diserang sama bangsa Asyur.
Dan Tuhan mengatakan karena ada perjanjian kudus dengan moyangmu, maka 185.000 tentara Asyur dibantai sama malaikat Tuhan. Mereka nggak sampai masuk ke dalam tembok daripada kerajaan Raja Hizkia. Dan itu berlangsung terus sampai kepada hari ini. Bangsa Israel nggak sampai 5% percaya Yesus. Tetapi bangsa itu diteguhkan sama Tuhan karena ada perjanjian kudus itu. Makanya kenapa bukan sekedar bangsa itu ditakuti oleh banyak bangsa. Tapi bangsa itu adalah bangsa yang merupakan inovator daripada banyak-banyak hal-hal yang ada di muka bumi. Seperti handphone saudara, ya, yang namanya prosesor, yang namanya sebuah hard disk dan lain sebagainya. Itu semuanya diciptakan dari sana. Seringkali kita berpikir itu bangsa Cina, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Sekarang ada tour di Israel yang saudara bisa pergi ke Tel Aviv dan datengin tuh pabrik-pabrik dan dijelaskan inovasi-inovasi yang mereka lakukan di dalam dunia ini. Sampai kepada sistem pertahanan dunia. Sampai kepada sistem ekonomi dunia. Itu yang mereka lakukan. Keturunanmu, kerajaanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Kata kokohkan itu katanya bobotnya besar. Nah, ini ada bangsa 33 kerajaan menyerang Samaria di atas gunung. Ya. Firman Tuhan katakan begini ayat 23. Ayat 23, 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Kenapa? Karena di atas gunung mereka dikalahkan ini. Puluhan kerajaan ini. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata itu bahasa Inggrisnya the valley atau lembah. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Kita kalah di atas gunung, yuk kita coba sekarang menyerang mereka di lembah. Ayat 28, Tuhan mengatakan begini. 1 Raja-Raja 20 ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran atau Allah lembah. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Aku adalah Tuhan di atas gunung dan aku adalah Tuhan yang berkuasa di lembah. Dimanapun engkau berada, akulah Tuhanmu. Kalau saudara hidup di dalam kehidupan sekarang ini, jangan pernah berpikir sekalipun bahwa Tuhan berseberangan dengan saudara. Kasih karunia-Nya, the grace of God, kematian dan kebangkitan di kayu salib. Itu yang menyatakan kepada saudara bukan sekedar dosa saudara diampuni. Itu adalah pernyataan yang luar biasa, dia ada di pihak saudara. Dia berperang bagi saudara. Jadi jangan pernah berpikir kalau saudara sedang menonton pada malam hari ini, saudara ada dalam sakit penyakit, di rumah sakit dan lain sebagainya. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berseberangan dengan saudara. Tuhan mau menolong saudara, Tuhan mau menyembuhkan saudara, bahkan kesembuhan itu sudah disiapkan ribuan tahun yang lalu. Saudara hanya perlu percaya kepada dia. Dan supply-nya dia yang dia mau berikan itu Alkitab mengatakan dalam bahasa Inggrisnya abundance dan exceeding. Begitu banyak, begitu besar apa yang dia mau berikan kepada saudara. Kuncinya hanya satu, percaya. Percaya. Alkitab mengatakan engkau bisa datang ke tahtaku dalam kapan saja waktumu. Aku akan menjawab doa-doamu. Kalau saudara sedang hidup dalam dosa, jangan tunggu sampai saudara mau kudus dulu datang ke gereja. Gak ada orang bersih-bersih sebelum mandi. Ngapain kamu lagi bersih-bersih? Mau ngapain? Mau mandi? Gak ada. Orang yang mandi-mandi aja. Tuhan katakan datang ke tahtaku. Datang ke hadiratku karena aku siap untuk membersihkan engkau. Di dalam perjanjian lama orang-orang seperti ini memang dibunuh, ada api dari surga. Yang membunuh mereka dan banyak orang ketakutan. Dan sampai hari ini masih banyak orang ketakutan untuk datang kepada Tuhan. Kata sudah selesai, it is finished. Adalah kata yang paling luar biasa di firman Tuhan. Sudah selesai. Ribuan tahun yang lalu karya yang besar itu sudah selesai. Sekarang saudara diminta untuk menikmatinya. Jangan mau dibohongi sama iblis. Self-talk atau pikiran yang saudara biarkan terjadi dalam hidup saudara. Saudara harus betul-betul berhati-hati. Seseorang yang paling banyak bicara dengan saudara adalah diri saudara sendiri. Dan kalau tidak dipenuhi sama kebenaran firman Tuhan, saudara akan membiarkan kata-kata penuduhan datang dalam hidup saudara. Makanya kenapa orang bunuh diri? Karena ngomong sendiri sama dirinya sendiri. Dan dia membiarkan kebohongan demi kebohongan iblis merasuki hidupnya. Dan lambat laun akhirnya dia mati, membunuh dirinya sendiri. Dan banyak orang yang sebenarnya walaupun masih hidup, masih bernafas, tapi sudah mati di dalamnya karena apa? Stres. Padahal Tuhan mau kasih sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tidak ada lagi penuduhan, Roma 8 ayat yang pertama. Tidak ada lagi penghukuman, there is no condemnation. Tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada rasa takut, dan tidak ada lagi yang namanya stres dalam Tuhan. Klaim janji Tuhan, Tuhan siap untuk memberikan saudara yang namanya sukacita, damai sejahtera, dan hikmat untuk melakukan hidup ini. Saudara, saya akan bagikan kepada saudara 4 lembah yang kita mungkin sudah pernah lewati. Atau mungkin saudara sedang lewati.
Dan mungkin saudara akan lewati dalam hidup saudara. Dan supaya saudara mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 mengatakan begini. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, apapun janji Tuhan, apapun keindahan hidup, apapun yang namanya sebuah tanah perjanjian, itu ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Jadi dalam kehidupan ini selalu ada gunung, selalu ada lembah. Selalu ada momen-momen di mana kita di atas gunung, kita merasa semuanya baik-baik saja. Ada momen di mana saudara sedang diuji sama Tuhan supaya karakter saudara makin serupa seperti Dia. Perjalanan hidup selalu penuh dengan gunung dan lembah. Dan firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan kepada saudara, Tuhan yang berkuasa di semua aspek hidup saudara. Lembah yang pertama, buka bersama-sama saya di Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Lembah yang pertama bernama lembah Sidim. Ini adalah lambang daripada kejatuhan manusia. Atau manusia sedang hidup di dalam dosa. Atau keterikatan dosa. Lembah Sidim. Kejadian 14 ayat 8 mengatakan di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. A slimy tar pit bahasa Inggrisnya. Jadi itu betul-betul sumur yang panas, lengket, dan bisa melukai orang di sana. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Lembah Sidim adalah lambang daripada kejatuhan manusia. Mungkin saudara sedang ada keterikatan dosa, sedang hidup dalam dosa, saudara malu. Saudara takut, bahkan takut menghadapi Tuhan. Kabar baik bagi saudara, kasih karunia Tuhan cukup bagi hidup saudara. Jangan mempermainkan darah Kristus yang begitu mahal harganya. Saudara harus pun mengerti bahwa di dalam Tuhan tidak ada lagi penuduhan, tidak ada lagi penghakiman di dalam Tuhan. Tetapi selalu ada akibat dosa. Jangan pernah berpikir, saya banyak sekali dapat inbox di dalam sosial media saya dan lain sebagainya. Orang banyak bertanya, Pak, apakah masih ada kutuk keturunan? Apakah masih ada kutuk di dalam Tuhan? Apakah Tuhan menghukum saya dan lain sebagainya? Sekali lagi, kata sudah selesai adalah kata yang menutup semuanya itu. Lembaran baru diberikan dalam hidup saudara. Tidak ada lagi kutuk di dalam Tuhan. Nah yang saudara harus perhatikan dengan betul bahwa kehidupan itu selalu memang ada akibatnya. Akibat dosa tetap ada. Ada anak 21 tahun datang kepada saya nangis-nangis bilang, Pak, tolong doakan saya karena pacar saya hamil. Orang belum pada tahu. Tolong doakan Pak. Bapak percayakan Yesus penuh dengan mujizat? Betul. Bapak percayakan Yesus tidak akan mempermalukan anak-anaknya? Betul. Bapak percayakan Yesus selalu mempunyai rancangan yang indah bagi anak-anaknya? Betul. Oleh sebab itu Pak, mari kita bersepakat, kita berdoa. Mujizat pasti terjadi. Mujizat apa? Saya bilang gitu. Mujizat Pak pasti terjadi besok pagi kalau pacar saya bangun Pak, hamilnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Hampir saya jitak kepalanya. Doa orang putus asa. Akhirnya ketahuan, akhirnya di umur yang sangat muda mereka harus menikah. Dan dalam 3, 4, 5 tahun pertama pernikahan mereka mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Itu bukan hukuman Tuhan, itu akibat dosa. Itu karena ulahmu sendiri. Apakah kasih karunia Tuhan cukup bagimu? Cukup. Apakah ketika engkau minta pengampunan Tuhan berikan? Sudah diberikan pengampunan. Tapi jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Itu seolah-olah seperti misalnya papa saya pergi dan dia katakan, Bill jaga adik-adikmu ya, ini obat merah. Kalau ada apa-apa, obat merah. Kemudian saya jatuh-jatuhin badan, saya loncat-loncat sampai berdarah-darah. Adik-adik saya tanya, kenapa kamu begitu? Tenang aja, kan ada obat merah. Yang bodoh siapa? Saya yang bodoh. Oke deh nanti obat merahnya sembuhkan. Tapi ada boroknya, ada lukanya, ada malunya dilihat orang. Siapa yang malu saya? Siapa yang bodoh saya? Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Sudah dikasih gratis karena kita gak bisa beli. Begitu mahal harganya. Lembah Sidim adalah lembah, lambang kejatuhan manusia. Tapi di dalam lembah ini pun Tuhan ada di situ. Sudah menyiapkan kasih karunia cukup bagi saudara. Kalau saudara sedang menonton pada malam hari ini, saudara hidup di dalam dosa. Kembali kepada Tuhan. Jangan tunda ketaatan. Makin saudara tunda, makin jauh jalannya. Kalau saudara mau ke titik A dari titik B, ya. Misalnya saudara sadar, saudara salah jalan. Dalam waktu 5 menit, baliknya lebih cepat daripada udah sadar 10 atau 15 menit. Makin jauh nyasarnya. Makanya jangan pernah tunda ketaatan. Jangan pernah tunda ketaatan. Sadar dan bertobatlah, firman Tuhan katakan. Sadar, bertobatlah. Naik bus, saudara tahu bahwa ini jalannya salah, sadar, ya turun dari busnya, ganti bus yang lain.
Salah ya, salah arah ya. Ya wes, nggak apa-apa di sini aja. Ya bablas nanti semuanya. Sadar dan bertobatlah. Lembah yang kedua adalah lembah Eskol namanya. Lembah Eskol adalah lambang daripada sebuah pilihan manusia. Kita diperhadapkan dengan pilihan setiap hari. Ratusan pilihan dalam hidup saudara setiap hari. Dari pagi sampai malam saudara diperhadapkan dengan beratus-ratus keputusan. Setiap hari Roh Kudus berbicara di hati saudara. Setiap hari iblis pun akan mengganggu pikiran saudara. Karena itu satu-satunya akses yang dia punya. Dan dua-dua suara ini ketemu yang dinamakan hati nurani. Yang mengambil keputusan di hati nurani bukan iblis, bukan Tuhan. Saudara dan saya. Dari pagi sampai malam. Kita diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan. Bilangan pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-23. Maksud saya ayat yang ke-27 mengatakan begini. Bilangan 13 ayat yang ke-27 mengatakan begini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Kemudian disambung ayat 33 mereka mengatakan begini, 12 pengintai ini yang dikirim. 10-nya mengatakan begini ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, 12 pengintai melihat hal yang sama. Yang 10 kembali mengatakan mereka bangsa yang besar dan kemudian musuh mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka seperti belalang. Mereka mengatakan itu kepada diri mereka sendiri. Itu yang saya katakan tadi, self-talk itu sangat bahaya. Saya tidak layak, saya hidup banyak dosanya. Masa lalu saya begitu runyam dan gelap dan lain sebagainya. Kita menuduh diri kita sendiri dan kita katakan saya nggak layak, saya nggak bisa. Saudara, 10 orang ini, saudara pasti nggak pernah dengar nama-namanya. Safat, Galdi, Palti, Nafbi. Ini adalah nama dari 10 pengintai. Dan nama-nama ini ada di Alkitab saudara. Tapi saudara pasti nggak pernah dengar namanya karena mereka bukan pembuat sejarah. Mereka bukan history maker. Mereka mati dan mereka tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Tapi ada 2 orang yang sampai hari ini saudara mendokumentasikan namanya. Bahkan saudara memberikan nama itu kepada keturunan saudara. Joshua dan Kaleb. Karena 2 orang ini melihat hal yang sama. Mereka katakan memang mereka bangsa yang besar. Tapi Tuhan saya lebih besar. Mereka bangsa yang besar tapi Tuhan saya dahsyat. Memang penyakit saya mengerikan, saya divonis mati tapi Tuhan saya lebih besar. Memang hutang yang di depan mata saya besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Memang masalah keluargaku berat bertahun-tahun. Tapi aku mau tekun, aku mau sabar, aku mau bergumul sama Tuhan. Karena Engkau lebih besar daripada apapun yang aku hadapi. Aku tidak akan nyerah Tuhan. Aku akan bergumul Tuhan. Saudara, 2 orang ini akhirnya membuat sejarah yang luar biasa. Dan akhirnya karena sebuah pilihan, perspektif ilahi yang mereka lihat. Sebuah kebangkitan dari sebuah bangsa terjadi karena 2 orang ini. Saudara, kita selalu menghadapi banyak masalah dalam hidup ini. Dan itu adalah bagian dari hidup. Saudara tidak akan pernah bisa menghalau yang namanya kesulitan hidup. Itu menjadi bagian di dalam dunia yang sudah jatuh ini. Tapi saya mau berikan sebuah pernyataan kepada saudara pada malam hari ini. Tuhan saudara dan Tuhan saya lebih besar dari segala-galanya. Tuhan kita dahsyat saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah memberikan kesembuhan, sudah memberikan pemulihan, sudah memberikan berkat yang luar biasa ribuan tahun yang lalu. Ketika kata itu sudah mengatakan, dia katakan sudah selesai. Sudah selesai. Lembah yang ketiga adalah lembah, yaitu lambang daripada sebuah ketakutan. Lembah ini yang dinamakan lembah Elah. Saudara sudah sering membaca, mendengar, melihat dramanya, yaitu cerita tentang Daud dan Goliat. Ada sebuah kata, sebuah perkataan yang keluar dari mulut sang bocah yang mengubah sejarah daripada peperangan ini pada saat itu. Daud adalah bocah 19 tahun yang disuruh sama papanya bawa roti dan keju ke medan pertempuran. Roti buat kakak-kakaknya, keju buat prajurit-prajurit di sana. Siapa yang suka roti sama keju? Saya salah satunya. Kalau Superman dia kalah lihat Krypton, Billy Lantang meleleh lihat keju sama roti ya. Beberapa bulan lalu kalau nggak salah, ya bulan lalu saya pergi ke Madiun ya. Datang ke pabriknya Bluder Cokro. Kalau saudara ke sana mampir ke sana ya, beli yang namanya golden cheese. Kenapa? Karena itu kejunya meleleh di dalam.
beli pas keluar dari oven. Saudara pun akan meleleh makannya. Luar biasa. Roti dan keju. Bocah 19 tahun. Nah ini yang saya mau ajarkan kepada saudara. Bedanya orang yang menguasai firman sama orang yang dikuasai sama firman. Banyak hamba Tuhan menguasai firman. Tapi pertanyaan apakah engkau dikuasai sama firman? Oke. Ini anak bocah 19 tahun mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Memuji, menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Ya, mematahkan rahang singa beruang dan lain sebagainya. Di belakang layar istilahnya tidak ada satupun orang yang lihat. Tapi hidupnya menghidupi firman Tuhan. Bocah ini disuruh bawa bekal, datang ke medan pertempuran, ke lembah Ela. Dia nggak tahu apa yang terjadi, padahal di situ sudah terjadi kecemasan, ketakutan yang luar biasa. Karena Goliat mengatakan, nggak usah bertempur lah, satu sama satu aja sama saya. Kalau kamu kalah, aku akan menyembahmu. Kalau kamu yang kalah, aku menyembahmu. Kalau aku kalah, engkau menyembah aku. Terjadi kecemasan sampai firman Tuhan katakan Raja Saul pun cemas. Kucruk-kucruk datang ke lembah Ela dan dia lihat gitu ya, ini apa sih? Semua orang lagi dalam keadaan yang sangat-sangat gentar, takut, dan kemudian mungkin ada yang gemeteran lihat raksasa yang sebesar itu. Kemudian ada sebuah pernyataan daripada bocah ini, yang sebenarnya bangsa Israel pun sudah tahu. Mereka sudah tahu, kebanyakan dari kita juga, iya sih saya juga tahu tuh firman Tuhan seperti itu. Pernah ditulis, saya pernah dengar khotbahnya, saya sering dengar ayatnya. Tapi karena hidupnya tidak dikuasai sama firman, jadi seperti mereka ketakutan. 1 Samuel 17, ayat yang ke-26 adalah pernyataan seorang bocah 19 tahun yang mengubah sejarah bangsa Israel pada saat itu. Dia mengatakan begini, 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Orang yang tak bersunat pada saat itu adalah orang yang tidak akan bisa menang melawan bangsa Israel. Karena orang yang bersunat dan tak bersunat itu adalah lambang daripada urapan Tuhan ada di atasnya atau tidak. Orang yang tak bersunat adalah orang yang saat itu lambang daripada orang yang tidak mempunyai urapan Tuhan. Dan itu diketahui dan itu bangsa Israel tahu tentang hal itu. Musuh mereka adalah orang-orang yang tak bersunat. Jadi dia datang dia bilang begini, itu kan orang yang bersunat. Mereka juga tahu pernyataan itu, mereka tahu kebenaran itu. Gara-gara dia bicara seperti itu, bahkan pertamanya mungkin banyak orang yang mengatakan kepada dia, siapa sih ini bocah? Sampai kakaknya bilang, ngapain kamu datang sini, pulang sana. Itu terdengar sama beberapa prajurit atau beberapa orang di sana, sampai mereka sampaikan kepada raja. Itu kata itu bocah benar juga loh. Dan raja mungkin berpikir, ya benar juga sih. Sampai mungkin mereka akhirnya pengen mendengar sebuah penegasan lagi. Dipanggil tuh bocah, berhadapan dengan Raja Saul. Dan terjadilah audiensi di depan raja, dia mulai berkhotbah, dia mulai katakan, saya ini mematahkan rahang binatang-binatang dan bagi saya binatang itu sama aja seperti dia. Tidak bersunat dan pasti kalah sama kita. Raja juga tahu kebenaran ini. Beda orang yang bicara sekedar ngerti sama orang ngerti firman atau orang yang dikuasai sama firman itu beda. Orang yang dikuasai firman seperti dia waktu bicara itu semua orang pasti mendengar dan mengatakan, wow memang luar biasa ada urapannya karena dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dan sampai-sampai raja karena pernyataan yang memang sudah dia tahu juga, sampai dia akhirnya bilang begini, ya benar juga sih, ya udah deh, kamu berhadapan sama dia deh. Nasib dari sebuah bangsa yang besar diberikan kepada anak 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju, yang nggak tahu apa-apaan, yang datang sama sekali nggak tahu dan dia dengan pernyataan yang luar biasa, dia katakan, aku nih mengalami Tuhan dalam hidupku, aku dikuasai sama firman, kira-kira begitu. Jadi ketika dia bicara orang dengar. Ketika dia bicara orang bilang betul dia. Ada urapannya karena orang itu ngalami Tuhan. Sampai nasib sebuah bangsa diberikan kepada dia. Ini orang datang ke medan pertempuran bukan siap-siap mau perang lagi bawa roti. Makanya kalau saudara dikuasai firman. Saudara mengalami Tuhan. Saudara bicara kemana saja ada dampaknya. Saudara hidup itu ada dampaknya. Gak sekedar ngomong. Saya undang semua hamba Tuhan yang menonton firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan sekedar menguasai firman. Harus hidupmu dikuasai oleh firman. Jangan sekedar ngajari jemaat untuk hidup dalam Tuhan, tapi engkau sendiri tidak dikuasai firman. Makanya banyak hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Singkat cerita Daud akhirnya diberikan baju perang, dia gak bisa, dia gak mau. Dia hanya bawa batu sama umban. Diketawai sama Goliat. Apapun yang masih kecil di dalam tangan saudara, ketika saudara bermitra dengan Tuhan, akan terjadi perkara besar. Perkara besar. Batu dan umban gak ada artinya.
Diketawain sama banyak orang. Seringkali saudara hanya punya dengkul untuk berdoa sama air mata. Gak punya apa-apa. Tapi dengkul dan air mata ketika bermitra sama Tuhan terjadi perkara besar. Karena apa? Hidupmu dikuasai oleh firman. Kita tahu ceritanya. Mati gue lihat. 5 roti dan 2 ikan gak ada artinya. Bermitra sama Tuhan, ribuan orang makan. Tongkat di tangan Musa gak ada artinya. Ketika bermitra sama Tuhan, lautan terbelah. Dia menampung setiap air mata saudara. Mungkin saudara sedang mengalami penyakit pada malam hari ini. Mengalami kesulitan hidup saudara, udah buntu rasanya. Ada kabar baik bagi saudara. Hidup dikuasai sama firman. Tekun di dalam Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Walaupun kecil tidak ada artinya. Bahkan mungkin saudara diketawai sama orang-orang, bahkan keluarga saudara. Kamu cuma bisanya doa aja. Lihat ada perkara besar menanti bagi saudara. Serahkan sama Tuhan saudara. Itulah lembah Elah. Lembah yang terakhir saudara adalah lembah, kalau saya bisa katakan ini embahnya lembah. Udah, kalau main game ini mungkin udah stage terakhir. Kalau ini bisa dilewati, wah juara udah. Saya beri nama lembah kekelaman. Lembah ini adalah lembah yang dibahas di firman Tuhan. Dan lembah ini mungkin lembah yang paling mengerikan. Ketakutan ada di situ, air mata ada di situ. Kekhawatiran yang sangat ada di situ, stres ada di situ. Gelap ada di situ. Semuanya bercamuk jadi satu. Lembah kekelaman. Ada sebuah pernyataan yang sangat luar biasa yang Daud sebenarnya mau memberitahu kepada saudara. Mazmur 23 ayat yang keempat dalam bahasa Indonesia mengatakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di dalam bahasa Inggrisnya ini dengan lebih jelas, mendekati bahasa aslinya dikatakan begini. Dalam Alkitab, kalau saudara ada Alkitab NKJV, itu dikatakan begini, yea though I walk through the valley. Berarti Daud lagi memberitahu kepada saudara, ketika saudara melewati lembah seperti ini, saudara sedang melewati, bukan diam di situ. Berarti nanti ada waktunya, kairosnya Tuhan, saudara akan lewati semuanya. Walk through, melewati lembah kekelaman. Terus dikatakan, dengan jelas dikatakan, ini lembah dalam bahasa Indonesia dikatakan, the valley of the shadow of death. Ini adalah lembah bayang-bayang maut. Ini ada bobot kata yang dia mau sampaikan kebenaran kepada saudara dan saya. Berarti kalau itu bayang-bayang maut, seringkali yang pertama adalah bayang-bayang selalu kelihatannya lebih besar daripada aslinya. Berarti apa? Iblis mau menakut-nakuti saudara, dia memperlihatkan sebuah ketakutan yang besar padahal nggak begitu. Bayangan seringkali tampaknya lebih besar daripada aslinya. Dan yang kedua, bayangan tidak akan pernah bisa melukai saudara. Nggak ada, bapak-bapak meninggal ditabrak sama bayangan truk gitu, nggak ada, nggak ada. Bayang-bayang tidak akan pernah bisa melukai saudara. Berarti ini ada pesan yang dia mau memberikan kepada kita, yang harus kita tangkap. Dan yang terakhir, kalau ada bayangan, berarti di situ ada indikasi cahaya. Walaupun cahayanya kecil, tapi kalau itu cahayanya Tuhan, bagi saya cukup saudara. Berarti itu indikasi dia berjalan bersama-sama dengan saya di lembah itu. Saudara, waktu anak saya masih kecil, dia didiagnosa gejala pneumonia radang paru-paru. Dalam 1 tahun, nggak sampai 1 tahun 10 bulan Tuhan sembuhkan dia. Di usia yang ke-3 tahun, ketika saya bawa ke dokter, ada satu momen yang dokter katakan kepada saya, Pak coba diterapi sama terapi uap. Pakai alat namanya nebulizer. Jadi alat itu dikasih obat, kemudian dipasang dan dia ketika dihirup, ditaruh di hidung gitu ya sama mulut. Ketika dihirup tuh ada obatnya, ada rasa mintnya. Saya pernah coba juga, rasanya enak dan bisa melegakan pernafasan. Waktu datang ke rumah sakit, dokter katakan, Pak, anak bapak digendongnya sama bapak aja yang pakein nebulizernya. Itu uap itu, alat uap itu bapak aja yang pasangin di mukanya dia, biar dia rasanya nyaman. Kalau bapak yang gendong dia, taruh di pangkuan bapak. Waktu pertama saya taruh di pangkuan saya, dan dia mulai melihat, saya mulai memegang alat itu. Uapnya sudah mulai keluar. Dia sudah mulai gak suka, dia sudah mulai tangannya beginin tangan saya. 3 tahun, badannya masih sangat kecil. Dia mulai halau tangan saya. Dia mulai bilang, no, daddy no. Saya bilang, sayang, pakai ya, karena nanti malam kamu pasti tidur nyenyak. Kalau pakai ini. Dia mulai pegang tangan saya, dia mulai halau tangan saya. Di beberapa menit kemudian, karena dia terus meronta dan dia mulai terus menolak. Mau tidak mau saya harus pegang tangannya. Dengan tangan saya, 1 tangan saya bisa pegang 2 tangannya. Dan kekuatan saya berkali-kali lebih kuat dari dia. Tangannya gak bisa gerak. Dan ketika tangannya gak bisa gerak, dia mulai nangis.
Dia mulai teriak, Daddy no, no. Dan saya paksa, saya masukkan itu dan saya taruh di mukanya. Saya nangis. Saya nggak tega lihat dia. Tapi saya tahu itu ketika dia pakai itu, malam itu pasti dia tidur enak. Jadi mau nggak mau saya pakai dan saya terus bisikan di telinganya. It's okay. Gak apa-apa nanti kamu bisa tidur enak nak. Seringkali kita bergumul sama Tuhan, kita bilang, Tuhan tidak, Tuhan aku gak mau, Tuhan aku gak mau. Cepat Tuhan, halau ini semua masalah daripada aku gak tahan Tuhan. Di titik di mana akhirnya dia sudah tidak kuat lagi bergumul dengan saya. Dia terkulai dan dia tertidur di pangkuan saya. Di saat itu, saya bisikan di telinganya, I love you, I love you. Semuanya pasti oke. Semuanya pasti baik. Saudara yang ada di tempat ini dan saudara yang sedang menonton. Bergumullah bersama Tuhan. Permintaannya cuma satu. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Saudara mau bergumul, saudara mau menangis, mau berteriak, silakan. Jangan pernah tinggalkan dia. Karena di kairosnya dia, di waktunya dia, saudara tidak pernah tahu, saudara tidak akan pernah bisa memaksakan waktunya Tuhan. Dan ketika waktunya Tuhan datang, saudara tidak bisa stop. Ketika waktunya Tuhan datang, saudara akan melihat hal-hal yang besar yang saudara tidak pernah lihat sebelumnya. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Ketika justru saudara dalam posisi yang terkulai dan saudara setelah menangis, bergumul, saudara nggak punya daya lagi. Dan saudara terkulai di pangkuannya dia. Itu adalah posisi yang dia paling suka. Dan senantiasa setiap hari, dia akan bisikan ke telinga saudara, I love you. Dia mengasihi saudara. Dia sayang sama saudara. Tanggal 2 Januari, saudara pasti mungkin sudah sering dengar kesaksian saya selama 2-3 bulan terakhir ini. Saya di depan dokter di Singapura, saya didiagnosa terkena penyakit yang mematikan. Namanya acute myeloid leukemia. Pertanyaan pertama waktu saya tanya sama dokter, dok saya stadium berapa kanker darah saya? Dia katakan di kanker darah nggak ada stadium, tapi yang ada adalah jenis. Dan jenis AML ini adalah jenis yang paling mematikan, paling agresif, dan penyebarannya sangat cepat. Saya katakan, dok saya nggak punya asuransi untuk cover pengobatan di Singapura. Dan saya tanya biayanya berapa, dia sebut dananya berapa yang diperlukan untuk bulan pertama. Dan kemudian dia katakan, Pak dalam waktu tidak lebih dari 7 hari, Bapak sudah harus segera mulai kemo. Ini tanggal 2 Januari 2019. Saya katakan, dok saya harus pulang, karena saya harus antar anak saya pulang. Anak saya yang kedua ini masih mau ikut ujian kelas 6 SD, ujian nasional. Saya harus antar dia pulang, kalaupun saya mau berobat di sini, saya harus siap-siap, saya harus packing dan lain sebagainya. Jadi saya minta izin pulang, dia bilang oke, Bapak pulang, tapi dalam hitungan harian Bapak segera mulai, kalau nggak mulai di Jakarta, mulai di sini. Waktu saya pulang, itu yang saya katakan kepada banyak orang. Saya melewati yang namanya lembah kekelaman. Lembah yang betul-betul kanan kiri saya gelap. Dan itu ujian datangnya yang saya katakan tadi, tiba-tiba. Saya didiagnosa tanggal 2, saya kolaps di kamar mandi itu tanggal 10 Desember. Itu mulai ada indikasi saya sakit dan tanggal 2 saya dikasih diagnosanya setelah dites. 2 permintaan saya kepada Tuhan waktu saya pulang. Saya bilang, Tuhan, saya tidak akan minta sama manusia. Saya bicara soal dana ya. Saya tidak akan minta sama manusia. Saya bilang, Tuhan, saya kalau berdoa panggil dia Daddy Dad, aku nggak punya asuransi yang bisa cover aku di Singapura. Tapi kalau engkau izinkan aku berobat di sana, engkau akan siapkan semuanya. Saya tidak akan taruh di sosial media. Saya kasih tahu istri saya, kita sepakat jangan kasih tahu siapa-siapa. Perjalanan pulang ke Indonesia, nggak ada satupun orang yang tahu. Dana berapa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Keluarga pun tahunya baru nanti. Ada 100 WhatsApp di bulan pertama yang nggak saya balas. Makanya kenapa saya cerita begini bangga sama saudara. Karena saya menyembah Allah yang hidup. Bapa yang hidup. Hamba Tuhan ya, kalau lagi sakit minta dana paling gampang. Taruh aja infus di tangannya, foto masukin Instagram. Terus begini, dana ngucur langsung. Bagi saya itu eksploitasi jemaat. Jadi hamba Tuhan yang dengar ya pada malam hari ini, ketika engkau sedang mengalami kesulitan dan lain sebagainya, minta sama Tuhan, sumber atas segala sumber. Jangan eksploitasi jemaat. Jangan manipulasi Tuhan. Saya berani ngomong begini karena saya alami siapa itu Yesus dalam hidup saya. Dia adalah Tuhan yang tak terbatas.
Waktu saya pulang, dalam hitungan 3 hari dana yang dokter bilang kami harus siapkan, itu ada di bank saya. Tuhan siapkan persis jumlahnya. Makanya permintaan saya yang kedua, saya bilang begini, saya bilang sama istri saya, nanti ya kalau Tuhan kasih, biasanya dia kalau kasih pas-pasan selalu. Gak pernah langsung gubrak semuanya, enggak. Pelan-pelan dia akan kasih pas-pasan supaya kita berjalan dalam iman. Gak apa-apa, kita nikmati aja. Dan betul, dokter bilangnya berapa, dana yang dikasih segitu ya persis sama. Jadi permintaan saya kedua, saya bilang Tuhan kalau sampai nanti masuk ke rumah sakit di sana, saya tidak mau telat bayar. Karena nanti beberapa hari pasti tagihan datang, saya tidak mau telat bayar karena saya anak raja. Kita pergi aja ke sana. Kita pergi ke sana, sampai di sana kita pilih kamar yang berempat, kamar yang paling murah. Dan waktu hari-hari pertama mulai ada rasa pengen muntah karena kondisi saya makin memburuk dan bau-bau makanan di pasien-pasien yang suka bawa makanan itu mulai mengganggu saya gitu ya. Makanan rumah sakit plus makanan dari pasien-pasien di sebelah kanan kiri saya. Akhirnya saya minta request sebuah kamar yang satu bed, one bed. Ya, one bed ini ada di rumah sakit Singapore General Hospital, tapi one bed ini, kamar satu tempat tidur ini bukan VIP. Jadi harganya sedikit lebih mahal dari kamar yang berempat. Tapi karena harganya tidak terlalu mahal dan kamarnya cuma sendiri, populer kamarnya. Jadi habis. Jadi dokter bilang, Pak mohon maaf Pak, habis kamarnya. Saya bilang sama istri saya, ya udah kita berdoa aja semoga Tuhan kasih kekuatan. Selang beberapa waktu, nggak sampai lama, suster datang ke tempat saya dan katakan, Pak, dokter katakan Bapak boleh masuk ke kamar nomor 3 di lantai ini. Kamar nomor 3 itu adalah kamar suite. Suite itu adalah kamar yang di atasnya VVIP, karena kamar itu ada ruang tamunya, ada kulkasnya, ada safety boxnya, udah kayak hotel. Saya bilang saya nggak mau, saya nggak request kamar itu. Nggak apa-apa, kata dokter Bapak boleh masuk situ, tapi bayarnya bayar one bed aja. Oh ya mau kalau gitu, saya bilang. Perkenanan Tuhan sudah mulai terjadi. Dan rupanya memang Tuhan siapkan yang enak-enak karena besoknya mau dengar vonis. Besoknya Dr. Grace, saya nggak pernah lupa namanya, dokter saya selalu bilang istri saya, dokter kasih karunia, Dr. Grace. Dia masuk ke kamar, dia katakan dari 10 dokter, tim dokter, mereka katakan mereka sudah lihat hasilnya. Dan hasil yang mereka lihat dari tes saya itu betul-betul buruk. Mereka katakan, Pak umur Bapak itu dibacakan tanggal 8 Januari, umur Bapak hanya 3-6 bulan. Jadi saya sudah divonis mati tanggal 8 Januari. Kalaupun Bapak di kemo, kami tidak ada pilihan lain, Bapak harus diberikan obat yang paling keras. Dan itu tidak dimasukkan lewat infus di tangan, tapi akan ditanam di dada saya. Dan itu cairan yang dimasukkan 500 mili per hari, 7 hari kali 24 jam. Itu adalah cairan yang akan membunuh semua sel-sel dalam tubuh Bapak. Dia tidak bisa membedakan mana sel baik, mana sel buruk. Semua dibunuh, bahkan organ-organ Bapak pun akan rusak. Dan Bapak akan drop. Karena sel darah putih Bapak akan drop, sel darah putih itu leukosit, kalau di pria itu biasanya 3,8 sampai 10. Bapak akan drop, karena ketika drop sel darah putih itu berarti pertahanan tubuh terbuka, Bapak akan terkena infeksi. Makanya kalau Bapak kena kemo ini, ya suster bahkan katakan kalau sampai jatuh ke tangannya 1 tetes pun dari kemo ketika dia lagi beberes, jatuh ke tangannya netes 1, itu tangannya kebakar. Sudah bisa bayangkan cairan itu masuk ke tubuh saya, makanya suster katakan kalau sampai itu Bapak dimasukin dalam waktu 7 hari, kemungkinan besar Bapak akan terkena infeksi, Bapak akan masuk ICU, Bapak akan koma, life support, Bapak meninggal. Enggak di kemo meninggal. Jadi waktu dia keluar, dia setelah membaca itu semuanya, dia sempat sebelum dia selesai dia kasih sebuah pernyataan, kami harus tanda tangan supaya terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa kami tidak tuntut rumah sakit. Setelah selesai dia keluar, besoknya langsung segera dimulai pengobatannya. Ada doa-doa yang Tuhan langsung jawab, ada doa-doa yang Tuhan tidak langsung jawab, tapi Tuhan beserta dengan kita semuanya. Supaya menunjukkan siapa dia. Saya terkena infeksi, saya sempat merasakan dari leher ke bawah ini menggigil kedinginan, selimut sampai 3 lapis, AC sudah dimatikan, tetap menggigil kedinginan, tapi di kepala saya ini 40 derajat dan seperti mau pecah karena begitu panasnya di kepala saya. Jadi karena ini pertahanan tubuh sudah hilang. Leukosit saya darah putih itu yang saya katakan tadi biasanya level normal 3,8 sampai 10, saya di 0,03. Jadi kalau di istilah medisnya itu virtually nothing, udah hampir nggak ada udah. Di level itu biasanya mati orang. 0,03. Virus, bakteri merajalela, kena infeksi perut, kena infeksi di paru-paru, sampai harus dikeluarkan cairannya dan lain sebagainya. Saat itu, dokter sudah standby mau masukin saya di ICU. Istri saya sudah cekokin saya perjamuan dan dia sudah dalam hatinya, dia katakan kepada saya, dia sudah seperti siap untuk kehilangan saya. Dia siap-siap, dia sudah nangis dan dia merasa bahwa saat itu saya sudah akan meninggal. Mata saya sudah putih ketika bicara dengan dia dan betul-betul saya kolaps.
saya hilang. Saat itu dia sempat teriakin di telinga saya, jangan lupa perkatakan Mazmur 91. Saya, satu hal yang saya ingat, saya udah gak bisa ngapa-ngapain, saya cuma bisa bahasa roh di dalam hati saya. Kemudian saya hilang. Dokter sudah siap-siap mau bawa saya dan lain sebagainya, dalam 10 menit saya bangkit, saya bangun, dalam kondisi yang badan saya keringetan seperti orang mandi. Basah tempat tidurnya. Dan langsung ketika dites di alatnya, suhu badan saya turun sampai 36,8. Dalam waktu yang relatif cukup cepat. Dan dokter memantau itu sampai malam hari, saya tidak pernah masuk ICU. Dari awal sampai akhir saya tidak pernah masuk ICU. Tapi besok-besoknya saya berdoa, Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Tapi ngeri banget Tuhan itu kemarin. Tiba-tiba ada suara di sini bilang, gak apa-apa, makin ngeri, makin heboh nanti kesaksiannya. Ya udahlah Tuhan, jangan gitu-gitu terus lah. Tapi ketika saya bicara begini, saudara kan melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya, singkat cerita, bill tagihan rumah sakit membengkak sampai hampir 3 kali lipat. Dan di akhir bulan, ketika kami cek, semuanya terbayar lunas. Tidak pernah telat. Tuhan mengirimkan 80 orang ke rumah sakit yang tidak pernah kami undang. Mungkin sepertiganya kami gak pernah tahu datang dari mana, kami gak kenal, datang sendiri. Ada orang-orang dari gereja lokal dan lain sebagainya, ada yang langsung ke business office dan lain sebagainya. Bahkan kami ketika pulang dari Singapura pun bawa uang lebih. Kelebihan bayar. Saya tidak ada asuransi saudara. Tapi Tuhan saya, Bapak saya yang mengatakan, saya asuransinya kamu. Dan saya bangga bercerita ini kepada saudara. Karena saya tidak pernah bergantung sama manusia. Tuhan memakai manusia, Tuhan bisa memakai apa saja salurannya. Tapi sumbernya adalah Dia. Ngapain cari pipanya? Cari sumbernya. Kejar sumbernya. Itu paling beres sudah. Makanya semua orang ketika mengalami apapun kesulitan hidup, kejar sumbernya. 10 orang kusta. 10 orang kusta. Yang balik berapa? Cuma 1 toh. Yang 9 terpesona sama pemberian-pemberian Tuhan. Stop terpesona sama pemberian-pemberian Tuhan. Terpesonalah sama dia. Yang 1 kembali kepada dia katakan begini, terima kasih Tuhan. Sudah tahu itu ada kebenaran yang luar biasa di Lukas 17. Tuhan katakan, mana yang 9? Udah pergi. Rupanya ada perkenanan ekstra, ada sesuatu ekstra Tuhan mau berikan kepada mereka. Mereka terpesona dengan pemberian Tuhan, mereka kabur. Mereka bilang, yes, kabur mereka semuanya. Seperti anak kecil ketika anak-anak kami masih kecil dikasih kado, ulang tahun, Natal dan sebagainya, mereka kabur sama kadonya. Dan kami sebagai orang tua yang harus mengatakan begini, bilang apa? Waktu mereka bilang terima kasih, kami pun gak dilihat. Mereka fokus sama kadonya, thank you dad, thank you mom, mereka gak peduli sama kita. Tapi kami maklum karena mereka masih kecil. Tapi ketika anak saya yang laki-laki sudah mulai menginjak usia dewasa, di umur yang ke-10 kemarin 2 tahun lalu, dia suka Lego dan saya belikan dia Lego waktu ulang tahun. Itu Lego gak dibuka sampai besoknya. Sepanjang malam dia pelukin saya, dia bilang begini, thank you ya dad, thank you ya dad. Sampai-sampai waktu dia tertidur saya bilang sama istri saya, anak kita sudah dewasa. Dia terpesona sama bapaknya yang botak ini daripada sama Legonya. Yuk terpesona sama sang sumber saudara. Makanya yang 1 itu dapat perkenanan Tuhan. Tuhan katakan begini, your faith has made you whole bahasa Inggrisnya. Imanmu menyelamatkan engkau. Kalau saudara hanya baca sepintas, saudara mungkin tidak akan mengerti esensinya. Rupanya kata asli daripada itu adalah bekas kustamu pun hilang. Jadi yang 9 terpesona sama pemberian Tuhan, kabur, bekas kustanya masih ada. Makanya Tuhan tanya, yang 9 mana? Kesembuhanmu belum sempurna. Yang 1, ketika dia bilang terima kasih Tuhan, dia katakan your faith has made you whole. Arti daripada kata whole adalah bekas kustanya pun hilang. Dia pasti ketika ketemu sama 9 dia bilang, rugi kamu gak datang ke dia. Nih lihat nih aku gak ada bekasnya, lihat. Dia adalah satu-satunya orang yang disembuhkan dan orang tidak akan pernah tahu dia bekas pengidap kusta. Yang 9 masih tahu, bekas kusta ya. Makanya terpesonalah sama Yesus. Banyak perkara-perkara besar dia mau berikan kepada saudara. Bergantung sama dia. Akhirnya di bulan Februari, ketika saya dites lagi, dalam 2 hari dokter minta saya datang ke kantornya. Dia katakan, Pak, kami tidak menemukan 1 sel kanker dalam tubuh Bapak. Hilang Pak, hilang. Kemarin setelah selesai perawatan, saya harus ikut perawatan 2 kali di Singapura dan 2 kali di Indonesia. Dengan setelah itu dosisnya, obatnya jauh lebih ringan. Hanya beberapa hari, beberapa minggu saya, 2 minggu saja hanya di rumah sakit. Di bulan Mei selesai semuanya, bulan Juni ada tes yang terakhir. Dia mau pastikan. Dan di tes yang terakhir itu dia katakan bukan sekedar sel kanker tidak ditemukan, tapi indikasi ada sel kanker pun tidak ada. Sampai-sampai dia katakan there is no further treatment, tidak ada lagi perawatan apapun, bahkan obat pun tidak ada.
Dokter katakan bersih total. Banyak orang yang mengalami sakit seperti saya. Banyak yang tidak hidup. Banyak yang meninggal. Karena ini adalah jenis kanker darah yang paling mematikan. Jadi kalau saya berdiri di sini, saya berhadapan dengan saudara, saudara menonton saya pada malam hari ini. Ini semuanya karena kebesaran Tuhan. Dan Tuhan saya, yang menolong saya, kabar baik bagi saudara adalah Tuhan saudara juga. Bapak saya adalah bapak saudara juga. Dia gak pilih kasih. Jadi pada malam hari ini kalau ada saudara yang menonton, sedang berbaring di rumah sakit, di rumah. Mengalami sakit, penyakit dan lain sebagainya. Atau saudara sedang menonton ini, menontonnya bukan live, saudara sudah nonton ini, sudah recording. Tuhan menembus waktunya manusia. Walaupun saudara menonton ini recording pun beberapa hari lagi setelah ini, kesembuhan bisa terjadi sama saudara pada saat ini juga. Percaya, karena kairosnya Tuhan, Tuhan menembus kronosnya manusia. Dan kesembuhan yang dia siapkan bagi saudara itu berlimpah saudara, berlimpah. Bergantung kepada dia, apapun yang saudara lewati, apapun kegelapan lembah apapun, dia ada di situ. Sebagai penutup saya mau beritahu kepada saudara, saya berjalan di dalam lembah itu, kanan kiri saya gelap. Ada yang meninggal kamar sebelah meninggal, ada yang istilah di rumah sakit code blue, itu berarti emergency, orangnya sudah sekarat, harus dibawa dilarikan ke UGD, mungkin ICU dan lain sebagainya. Ada yang sampai mau bunuh diri, mau loncat dari lantai 7 karena kesakitan yang luar biasa. Ada keluarga-keluarga yang tiba-tiba menangis itu di lantai saya dengar itu semuanya. Kanan kiri saya gelap, tapi tidak pernah sehari pun saya berjalan di dalam kegelapan. Karena ada cahayanya Tuhan yang cukup bagi saya. Makanya Daud mengatakan itu hanya bayang-bayang. Ketika itu ada bayang-bayang itu berarti ada indikasi cahaya di situ. Dan cahaya itu walaupun tidak pernah saya dikasih lampu sorot untuk lihat ujungnya. Tapi bagi saya cahaya yang cukup bagi hari lepas hari itu sudah cukup bagi saya. Cukup bagi saudara. Tuhan kita besar saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Kami percaya ketika ada hadirat Tuhan ada perkara besar terjadi. Pada saat ini ketika kami sudah mendengarkan firman ini Tuhan. Bukan sekedar kami hanya mau mengerti firman saja. Tapi kami mau dikuasai sama firman. Dan kami percaya pada saat ini ketika apapun yang sedang kami alami pada saat ini. Mungkin kami sedang sakit. Mungkin kami sedang mengalami kesulitan-kesulitan hidup, masalah keuangan, pekerjaan, rumah tangga dan lain sebagainya. Tuhan, kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang ada di dalam lembah. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berseberangan dengan kami. Dan oleh sebab itu Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami berdoa.